Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suciani dengan NIM 1901414192. Di video kali ini saya akan membahas tentang organ gerak pada hewan dan manusia dengan mata kuliah media pembelajaran dan dosen pengampu Ibu Opik Dwi Indah SPD MPD. Yuk kita simak videonya. Nah, adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari alat gerak hewan dan manusia. Setiap makhluk hidup pasti akan bergerak menjaga kelangsungan hidupnya. Makhluk hidup bergerak bertujuan untuk bertahan hidup seperti mencari makan dan kebutuhan hidup lainnya. Macam-macam alat gerak hewan dan manusia ada dua, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang memiliki fungsi utama untuk menggerakkan berupa otot. Sedangkan alat gerak pasif yaitu alat gerak yang berupa tulang yang mempunyai fungsi sebagai tempat melekatnya otot. Contoh alat gerak pada hewan seperti burung. Burung memiliki sayap dan kaki. Gunanya adalah untuk terbang dan berjalan. Kemudian sapi. Sapi memiliki kaki untuk bergerak yang berfungsi untuk berjalan. Kemudian ular. Ular bergerak menggunakan otot perut untuk merayap dan bergerak. Kemudian ikan. Ikan memiliki sirip dan ekor, gunanya untuk berenang. Dan kelinci memiliki kaki, gunanya adalah untuk melompat. Kemudian hewan dibagi menjadi dua, yaitu hewan vertebrata dan hewan avertebrata. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki ciri-ciri: 1. Tekstur tubuh yang kuat, 2. Memiliki tulang belakang, 3. Tubuh simetri dan bilateral, 4. Memiliki bagian tubuh yang lengkap, 5. Memiliki alat pencernaan yang lengkap. Contoh hewan vertebrata yaitu kucing, kambing, dan sapi. Kemudian hewan avertebrata. Hewan avertebrata memiliki ciri-ciri: 1. Tekstur tubuh lunak, 2. Tidak memiliki tulang belakang, 3. Tubuh simetri bilateral dan radial, 4. Bagian tubuh tidak lengkap, 5. Alat pencernaan masih sederhana. Contohnya yaitu laba-laba, semut, dan siput. Kemudian kita masuk pada materi alat gerak pada manusia. Manusia memiliki alat gerak pasif berupa tulang. Kumpulan-kumpulan tulang manusia yang menjadi satu kesatuan membentuk tubuh disebut sistem rangka. Adik-adik tahu nggak sih apa fungsi sistem rangka itu? Fungsi dari sistem rangka manusia yang pertama membentuk tubuh, kemudian kedua tempat melekatnya otot, ketiga menopang dan menegakkan tubuh, keempat melindungi organ tubuh, kelima sebagai alat gerak.
Organ tubuh berdasarkan bentuknya, tulang dibagi menjadi 3, yaitu tulang pipa. Contoh dari tulang pipa yaitu tulang paha, lengan atas, dan jari tangan. Kedua, tulang pipi. Contoh dari tulang pipi yaitu tulang belikat, tulang selangka, dan tulang rusuk. Kemudian yang ketiga, tulang pendek. Contoh dari tulang pendek yaitu tulang belakang, ruas pergelangan tangan, dan ruas pergelangan kaki. Kemudian macam-macam sendi pada manusia. Yang pertama, sendi engsel. Sendi engsel ini hanya dapat digerakkan satu arah saja. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dengan hasta. Kemudian sendi pelana. Sendi pelana dapat bergerak dua arah. Contohnya tulang telapak tangan dengan tulang jari. Dan yang ketiga, sendi peluru. Sendi peluru dapat bergerak ke semua arah. Contohnya hubungan antara tulang panggul dan tulang paha. Keempat, sendi putar. Sendi ini dapat bergerak memutar, contohnya hubungan antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Dan yang terakhir, sendi geser. Sendi ini dapat bergeser. Nah, adik-adik, berikut macam-macam gangguan tulang pada manusia. Macam-macam gangguan tulang pada manusia. Yang pertama, retak dan patah tulang. Yang kedua, rangitis. Yang ketiga, osteoporosis. Yang keempat, hidrosefalus. Yang kelima, mikrosefalus. Dan yang terakhir yaitu gangguan pada tulang belakang. Gangguan pada tulang belakang ini memiliki kelainan-kelainan. Kelainan-kelainan tulang belakang yang pertama adalah yaitu kelainan kifosis. Kelainan tulang belakang yang melengkung ke belakang sehingga penderita nampak bungkuk. Kemudian lordosis, yaitu kelainan tulang melengkung ke depan sehingga penderita tertarik ke belakang. Dan yang terakhir yaitu skoliosis. Dari materi yang kita simak tadi, nah adik-adik, jadi kira-kira bagaimana ya menjaga kesehatan alat gerak manusia? Yuk tulis di buku tulismu. Terima kasih dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.